Sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita tertulis dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 15. Saya akan bacakan buat kita. Ia adalah gambar Allah ya, dan yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan kali ini adalah bagaimana kita belajar tentang keutamaan Kristus. Kristus, Allah dan Roh Kudus itu sudah ada di zaman Perjanjian Lama. Tentu tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Karena apa? Karena kita adalah orang berdosa. Pada Alkitab kita ini pernah berbicara, Musa ingin sekali melihat Allah, kemudian Allah bilang kepadanya, enggak, kau enggak bisa ngelihat aku, kalau kau lihat aku nanti kau mati, karena Allah itu adalah Allah yang suci dan maha mulia. Tentu kita tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah tidak pernah jauh dari kita. Dan disitulah dimana Allah menjadi manusia. Jadi yang tadinya kita tidak bisa melihat Allah, sekarang Allah itu ada bersama dengan kita. Allah itu menjadi manusia. Dan kita melihat Allah itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itu, kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, di manakah kealahan daripada Yesus Kristus? Tentu kita akan mengatakan mujizat. Tetapi yang paling besar menurut saya, kealahan Yesus Kristus adalah kematiannya. Ketika dia mati, dia turun ke dunia orang mati. Artinya kematian Yesus Kristus itu keselamatan tidak berhenti. Tujuan kematian dia turun ke dunia orang mati, kemudian di dunia orang mati dia memperkenalkan diri, dia adalah keselamatan itu, dan disitulah dia bangkit. Kemudian dia mengatakan kepada murid-muridnya, dan itu menjadi kepastian dalam hidup kita bahwa kematian itu bukan segala-galanya, tetapi kematian itu bagaimana Allah memperbaharui kita. Nah, disinilah tentu di manakah kealahan Yesus Kristus ketika dia naik ke surga. Dia katakan, aku menyediakan tempat bagimu. Oleh karena itu, firman Tuhan juga bilang yang sulung. Kenapa kitab Kolose ini menuliskan yang sulung? Artinya ingin menunjukkan posisi Allah atau posisi Yesus adalah posisi yang tertinggi. Dia adalah pencipta, dia adalah yang berdaulat, dia adalah yang berkuasa di seluruh dunia ini. Dan Allah, dan dia yang layak untuk dimuliakan. Sehingga dikatakan bahwa lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena Yesus itu, firman telah menjadi manusia itu sudah ada. Lebih utama, lebih yang percaya dari segala sesuatu yang diciptakan. Jadi Yesus itu ada, Yesus itu kita melihat bagaimana karyanya. Dan Yesus itu bersama-sama dengan kita dengan memberikan Roh Kudus yang menguatkan kita, memateraikan kita menjadi anak-anak kepunyaan Allah. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, ajarkan kami mengakui Engkau, dan biarlah kami hidup dan percaya kepadamu, sehingga apa yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap pekerjaan umat-Mu, sertai mereka ketika mereka berangkat kerja, dan maupun pulang, para anak-anak atau setiap yang sedang studi, dan juga yang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.